Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Edelwes dengan NPM 235909078 dari kelas C Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil UAS mata kuliah Pembangunan Pertanian dengan judul yaitu Strategi Peningkatan Produktivitas Kopi Arabica di Desa Sigodang Barat, Sumatera Utara menggunakan analisis rich picture, CAT2, dan juga mind mapping. Sebelum itu, teman-teman tahu gak sih bahwa kopi Arabica merupakan salah satu komoditas unggulan sektor perkebunan Indonesia dengan nilai jual tinggi baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi Arabica berkualitas tinggi, namun keberhasilan produksi masih menghadapi berbagai kendala dalam berbagai aspek. Nah, dalam penyusunan Rich Picture, berbagai permasalahan budidaya kopi Arabica diidentifikasikan secara menyeluruh. Permasalahan inti dalam budidaya ini meliputi yang pertama yaitu kualitas benih yang belum optimal, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan juga produktivitas tanaman. Yang kedua, ada serangan hama dan juga penyakit yang menyebabkan penurunan kualitas biji dan juga hasil panen. Yang ketiga, penerapan teknologi budidaya yang masih rendah, sehingga petani menggunakan metode tradisional. Yang keempat, ketergantungan terhadap curah hujan dan juga iklim, sehingga produktivitas menurun, dan pada musim-musim tertentu produktivitas dan hasil panen juga menurun. Yang kelima, keterbatasan modal petani, terutama untuk pemeliharaan intensif dan juga penanganan pasca panen. Yang keenam, kurangnya pendampingan teknis dan juga pelatihan dari penyuluh pertanian. Yang ketujuh, yaitu kendala pemasaran baik dari segi harga, akses pasar maupun branding produk. Melalui rich picture tersebut terlihat jelas bagaimana persoalan yang satu dapat memicu persoalan yang lain, dan semuanya saling berhubungan dalam satu sistem budidaya kopi. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam hubungan antar unsur dalam sistem produksi kopi Arabica, dilakukan analisis CAT2. Yang pertama itu ada customer, yaitu konsumen kopi, petani, pelaku UMKM, dan juga industri pengolahan kopi. Yang kedua ada aktor, yaitu petani, penyuluh pertanian, pemerintah, koperasi, eksportir, serta lembaga riset. Yang selanjutnya ada transformation, yaitu perubahan sistem produksi kopi tradisional menjadi modern, berbasis teknologi dan juga inovasi. Selanjutnya ada worldview, yaitu produktivitas kopi Arabica yang tinggi dan berkualitas akan meningkatkan pendapatan petani, memperkuat perekonomian desa, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Selanjutnya ada owner, yaitu pemilik kebijakan, yaitu pemilik kebun serta lembaga koperasi atau pengelola pengusaha. Selanjutnya ada environmental constraint, yaitu kondisi iklim, perubahan cuaca ekstrim, serangan penyakit, hama, dan juga ketersediaan lahan. Nah, analisis CAT2 ini memberikan gambaran mengenai siapa saja yang berkepentingan, bagaimana sistem bekerja, serta hambatan yang perlu diatasi secara strategis. Dan yang terakhir, untuk merancang solusi, disusunlah mind mapping, strategis pengembangan komoditas kopi Arabica dengan beberapa komponen utama. Yang pertama dalam aspek budidaya, yaitu ada peningkatan kualitas benih dan pembibitan, penerapan teknologi pengairan, pemupukan, Good Agriculture Practice atau GAP. Yang kedua ada penanganan hama dan juga penyakit, yaitu dilakukan dengan cara pengendalian hama terpadu, pelatihan monitoring organisme pengganggu tanaman, aplikasi pestisida yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu dengan cara penyuluhan dan pelatihan intensif. Yang kedua ada workshop manajemen usaha tani. Yang ketiga ada kolaborasi dengan perguruan tinggi dan juga lembaga riset. Selanjutnya yang keempat ada pembiayaan dan juga ekonomi, yang dilakukan dengan akses ke lembaga permodalan, penguatan koperasi tani, subsidi sarana produksi bila diperlukan. Yang kelima ada pemasaran dan juga branding, yaitu dilakukan dengan cara sertifikat produk, pengemasan dan juga labeling modern, serta digital marketing dan pemasaran berbasis marketplace. Nah, mind mapping ini membantu merancang strategis pengembangan yang menyeluruh sehingga intervensi tidak hanya fokus pada teknik budidaya, tetapi juga pada aspek ekonomi dan juga pasar.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, yaitu Rich Picture, Cat2, dan juga Mind Mapping, dapat kita simpulkan bahwa pengembangan budidaya kopi Arabica membutuhkan pendekatan berbasis sistem. Permasalahan teknis, ekonomi, dan juga lingkungan tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan melalui integrasi antara teknologi, peningkatan kapasitas petani, dukungan kebijakan pemerintah, serta akses permodalan dan juga strategis pemasaran yang kuat. Nah, itu dia pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.